Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan masuki pada minggu pertama setelah Pentakosta tanggal 7 Juni 2020. Pada minggu kali ini akan dilayani Bapak Pendeta Budi dengan mengambil tema dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Sebelum kita akan memasuki ibadah kita kali ini, kita akan mendengarkan sebagian pada warta jemaat dulu. Yang pertama, ibadah online yang kita laksanakan pada saat ini masih tetap berlaku selama di bulan Juni ini sambil menunggu keputusan dari PGI dan pemerintah setempat. Yang kedua, datang dari Panitia Pemilihan Majelis Jemaat mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum menyerahkan surat suara pemilihan majelis dapat menyerahkannya pada hari Minggu pukul 8 sampai pukul 12 WIB. Apabila Bapak Ibu tidak sempat mengantarkan ke gereja, Bapak Ibu dapat menyerahkannya kepada panitia di sektor masing-masing. Sektor 1 dapat menyerahkannya kepada Bapak Yesaya Girsang, Bapak Perlindungan Sigalingging, dan kepada Bapak Kalpinus Simarmata. Sektor 2 kepada Saudari Rita, kepada Ibu Yani Titus, Ibu Resti, Bapak Asep Tedi, dan Saudara Daniel Wahyu. Sektor 3 bisa memberikan kepada Bapak Megar, Ibu Yuliana, Bapak Wiratno. Pengumpulan surat suara terakhir dari PPMJ pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 12 siang. Dan setelah pukul 12 siang, langsung surat suara akan dihitung sesuai dengan suara yang terkumpul. Demikian informasi yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Majelis. Persembahan, mengenai persembahan, kebaktian rumah tangga, bulanan, dan lain-lain bisa dihantar ke gereja pada hari Minggu. Selain itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat mentransfer ke rekening GKP Lembang di bawah ini. Setelah mentransfer, dimohon untuk mengirimkan bukti transfer ke majelis jemaat via WhatsApp. Selanjutnya, kami mengharapkan Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan dan selalu sukacita serta mengikuti ibadah sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. YBSDK GKP adalah Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih milik Gereja Kristen Pasundan, milik kita bersama yang memiliki visi menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan. YBSDK GKP memiliki 4 unit pelayanan dan 1 tim, yaitu yang pertama, unit Panti Asuhan Tanjung Barat, yang kedua unit HIV/AIDS, yang ketiga unit Krisis Center, yang keempat unit Bumi Katumbiri, dan yang terakhir 1 tim yaitu Panitia Persiapan Pembangunan Panti Werda. Bulan Juni adalah bulan sosial, demikian ditetapkan oleh Gereja Kristen Pasundan untuk mewujud nyatakan dan mengingat pelayanan sosial dan kemanusiaan kita bersama. Oleh karena itu, kita bersama-sama akan mendukung dan mengumpulkan persembahan dalam rangka mendukung bulan sosial. Untuk tahun ini, bulan sosial diperuntukkan untuk mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga mengumpulkan persembahan untuk mendukung pendeta emeritus dan janda pendeta. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami mohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita. Salam jumpa dari kami di tempat ini, Panti Asuhan Tanjung Barat, salah satu pelayanan sosial Gereja Kristen Pasundan untuk anak-anak agar mereka bertumbuh sehat, bertumbuh cerdas, bertumbuh ceria, dan biarlah mereka memiliki masa depan, memiliki dan meraih cita-cita sesuai kehendak Tuhan.
Saudara-saudara, ibu dan bapak sekalian, kami menyambut saudara sekalian untuk terus mendukung pelayanan Panti Asuhan Tanjung Barat agar keceriaan anak-anak kita, agar pertumbuhan mereka, agar proses belajar dan mengajar mereka boleh terus berjalan, boleh terus tersiapkan, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk uluran tangan Bapak Ibu sekalian, para donatur, mitra pelayanan, gereja-gereja, jemaat-jemaat GKP, dan setiap hati yang senantiasa mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat. Dan pelayanan gereja boleh terus menjadi pelayanan yang luhur dan mulia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuki saat teduh.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bangkit dan berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 28 ayat pertama dan kedua, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nas pembimbing pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 terambil dari 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita akan menyanyikan lagu NKB 3 ayat yang pertama, Terpujilah Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuki litani syukur secara bersautan. Kita akan memulainya. Marilah kita bersyukur atas penyertaan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan dan iman kita sepanjang zaman. Ya Allah, Sang Pencipta, melalui firman, Engkau menciptakan semesta ini. Kami bersyukur karena ciptaan ini telah memberikan kehidupan kepada kami. Berbagai proses dan pengalaman iman telah kami lalui juga atas pertolongan-Mu. Ya Allah, Sang Sahabat, melalui pengajaran dan kehidupan Kristus di tengah dunia bersama dengan manusia, Engkau mengajari kami untuk saling peduli terhadap semua kami. Kami bersyukur karena karya dan pengajaran ini membuat kami dapat menghidupi keyakinan iman kami secara nyata di tengah dunia. Jemaat sekalian, marilah kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita mengaku dosa kita di hadirat Allah.
yang diawali dengan mengucapkan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kita menyanyikan lagu PKJ 43, bait pertama dan yang ketiga, Tuhan kami berlumuran dosa. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan pada saat ini. Dan sebelum kita memulainya, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh kasih dan rahmat Tuhan sudah memberikan kepada kami kuasa-Mu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah juga umat Tuhan boleh mendengarkan firman itu dengan baik, dibantu oleh kuasa Roh Kudus yang akan Engkau turunkan ke atas kami sekalian pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nas yang akan kita renungkan yaitu dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam perjanjian lama, pengaturan kehidupan ditentukan oleh kaum laki-laki. Akibat dari pranata kehidupan semacam ini kemudian membentuk falsafah dominan laki-laki. Dominasi ini saudara-saudara menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat yang menggeser perempuan tanpa disadari oleh kaum perempuan itu sendiri. Pranata kehidupan yang dibuat atas dasar peran laki-laki kemudian dianggap sebagai sesuatu kebenaran secara umum. Mengapa saya mengangkat peran gender ini menurut tradisi Yahudi dalam renungan sekarang? Nanti kita akan menemukan jawabannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kuburan Yesus menurut Alkitab letaknya di luar tembok Yerusalem, agak mencolok, barangkali tidak jauh dari pintu gerbang kota dan dari jalan besar. Dan di dekatnya ada satu taman dengan satu kuburan. Di kuburan itulah Yesus dimakamkan, dan setelah bangkit saudara-saudara, kali pertama Yesus menampakkan diri di sana kepada Maria Magdalena dan para perempuan lainnya. Sementara itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, di tempat yang lain, berjumpa dengan Yesus tentu menjadi kerinduan semua murid. Namun apa daya, itu hanya mimpi. Karena faktanya saudara-saudara, Yesus sudah mati di salib beberapa hari yang lalu. Namun begitu mengejutkan, secara tiba-tiba kerinduan tersebut seolah-olah akan segera terjawab ketika saudara-saudara 11 murid mendapat kabar dari para perempuan yang datang ke kubur Yesus, bahwa para murid diperintahkan Yesus untuk pergi ke Galilea di mana Yesus sudah mendahului mereka di sana. Matius 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudara, tempat yang dimaksud Yesus adalah di sebuah gunung di Galilea. Mungkin gunung yang sama di mana dia dulu pernah berubah rupa. Peristiwa itu dicatat dalam Matius 17 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, lalu bagaimana respon para murid ketika mereka mendengar perintah bahwa mereka harus pergi ke Galilea? Mungkin mereka tidak langsung percaya begitu saja atas kabar tersebut. Karena pembawa kabarnya adalah kalangan perempuan. Inilah yang dinamakan perspektif gender. Pada masa itu saudara-saudara, perempuan belum mendapat tempat sebagai saksi di kalangan masyarakat secara umum. Apalagi menjadi saksi atas peristiwa besar, penting dan sensitif, baik secara sosial maupun secara politis. Namun walaupun demikian, mereka belajar untuk mempercayainya. Maka berdasarkan berita yang disampaikan para perempuan itu, mereka pun berangkat menuju Galilea dalam ayat yang ke-16. Walaupun
mungkin tidak begitu yakin. Hal tersebut menandakan betapa antusiasnya para murid yang telah mengenal Yesus untuk berjumpa kembali dengan Sang Guru Agung mereka itu. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi di Galilea? Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, informasi tersebut benar adanya, walaupun masih diliputi tanda tanya besar. Mereka menjumpai Yesus Sang Guru yang sudah mati disalib. Yesus benar-benar bangkit dan hidup kembali. Bahkan Yesus telah mendahului mereka dan menampakkan dirinya di sana dalam ayat yang ke-17. Namun rupanya tidak serta-merta mereka langsung percaya pada penglihatan mata mereka sendiri. Ada beberapa murid yang menjadi ragu atas kebangkitan Yesus ini. Mereka berpikir ini nyata atau hanya tipuan belaka. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa mereka harus ragu? Karena pertama, sebelumnya sudah tersiar kabar konspirasi jahat dari kesaksian para prajurit penjaga kubur Yesus yang telah disuap sejumlah uang oleh para imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk tidak menceritakan tentang kebangkitan Yesus dari kubur yang mereka jaga, melainkan menceritakan kepada banyak orang bahwa mayat Yesus dicuri para murid. Dalam Matius 28 ayat 13 dan 15. Dan sebagai murid Yesus, mungkin mereka merasa ini konspirasi jahat, sebab mereka tidak melakukan yang dituduhkan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah mayat Yesus dicuri oleh pihak lain dan disembunyikan secara sengaja, lalu mereka dijadikan kambing hitam? Bukankah Maria Magdalena pun percaya atas berita yang tersebar tentang dicurinya mayat Yesus? Kita temukan berita tersebut dalam Yohanes 20 ayat 11 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi saudara-saudara, wajar jika di antara para murid itu pun ada yang ragu-ragu mengenai siapa yang datang mendekat pada mereka saat itu. Alasan keraguan yang kedua adalah penampakan Yesus masih jauh dari pandangan kasat mata mereka saat itu. Artinya penampakan Yesus yang datang itu masih samar-samar. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap mereka yang meragukan dirinya? Kepada para peragu ini Yesus tidak menolak dan mempertanyakan keraguan mereka. Ia memilih untuk lebih mendekat kepada mereka agar mereka melihat Yesus secara pribadi dari dekat dalam ayat 17 dan 18. Sepertinya saudara-saudara, mendekatnya Yesus membawa pengaruh bagi mereka. Sampai Yesus datang mendekat dan mereka pun menjadi yakin. Setelah para murid yakin sepenuhnya akan Yesus yang bangkit, pada momen itulah Yesus menegaskan bahwa otoritas dan kuasa yang dimilikinya berasal dari Bapa. Dalam ayat yang ke-18. Lalu ia memberikan amanat agung kepada para murid, yaitu untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus dengan cara pergi menjangkau mereka, membaptiskan mereka, dan mengajarkan kebenaran Tuhan kepada mereka dalam ayat 19 dan 20.
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah yang dinamakan dengan amanat agung. Artinya saudara-saudara, sekarang perjumpaan itu bukan sekedar lepas kangen, pengobat rindu belaka, tapi menjadi sebuah perjumpaan yang sangat bersejarah. Di dalamnya ada pemberitaan amanat agung yang Yesus sampaikan kepada mereka. Artinya saudara-saudara, Yesus di situ memiliki arti sangat mempercayai para murid, dan mereka dipandang Yesus mampu melaksanakan tugas tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah yang terjadi saat perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya di Galilea. Saudara-saudara, harus kita insafi bahwa saat ini penyebar berita hoaks, berita bohong, berita buruk yang menghasut, menjerumuskan, yang mengajak untuk membenci orang lain, itu secara masif dilakukan sebagian manusia di media sosial untuk kepentingan tertentu. Namun secara umum saudara-saudara, dibandingkan mendengar kabar buruk, semua orang saya yakin selalu ingin mendengar kabar baik, kabar yang membahagiakan. Misalnya saudara-saudara, saat ini di tengah pandemik yang membawah dunia, kabar baik yang kita dengarkan atau kabar baik yang ingin kita dengarkan adalah kapan PSBB ini berakhir? Kapan wabah virus corona ini selesai? Kapan obat antivirus corona ditemukan? Kapan bisa beribadah lagi di gereja? Dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, sekarang perjumpaan kita dengan Yesus sejak pengakuan iman yang kita ikrarkan seharusnya juga dipahami sebagai panggilan atas amanat agung Yesus Kristus, yang di dalamnya sebenarnya memuat kabar baik untuk semua manusia. Untuk lebih menghayatinya, saya mengajak kita untuk melihat panggilan tersebut menurut Perjanjian Lausanne tahun 1974 yang dihasilkan dari Kongres Internasional Penginjilan Sedunia di Lausanne. Kongres itu saudara-saudara mengatakan demikian: menginjili adalah menyebarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci, dan sebagai Tuhan yang memerintah, kini Ia menawarkan pengampunan dosa dan karunia-karunia roh kepada semua orang yang bertobat dan percaya. Dan tugas amanat agung Yesus itu berlaku bagi setiap orang, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal ini saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya Yesus meniadakan di sini, meniadakan yang dikatakan tadi dominasi gender. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita dalami isi amanat agung Yesus Kristus ini. Yang pertama, kata pergilah. Ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya menunggu atau berdiam diri, tetapi harus pergi mencari mereka yang belum mengenal Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua,
Jadikanlah semua bangsa muridku. Sampaikanlah oleh kita sekalian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat untuk semua orang. Yang ketiga, saudara-saudara, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengandung arti penyucian dan anugerah pengampunan. Semua manusia harus kembali ke jalan Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, menurut saya kabar baik yang pertama dari amanat agung Yesus Kristus adalah anugerah pengampunan dosa diberikan Tuhan bagi manusia, yaitu untuk setiap orang yang kembali ke jalan Tuhan. Kabar baik yang kedua dari amanat agung Yesus Kristus adalah karena pengampunan dosa ini sifatnya anugerah, maka pengampunan dosa ini diberikan secara cuma-cuma. Itulah kabar baiknya. Dan saudara-saudara, Yesus menginginkan sekarang semua manusia dari segala bangsa harus mengetahui itu. Siapa yang mengerjakannya? Kitalah yang Tuhan panggil untuk melakukannya. Mungkin saudara-saudara, bagi sebagian kita merasa gentar dan tidak mampu melakukannya. Kekhawatiran itu dijawab oleh Yesus dengan janji penyertaan dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebab itu saudara-saudara, saat ini Tuhan yakinkan kita bahwa kita mampu melakukannya. Dengan kuasa Tuhan, jadilah kabar baik. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Firman tersebut telah mengingatkan kami akan arti panggilan kami untuk menjadi pemberita kabar baik bagi seluruh dunia ini. Kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menaikkan syafaat untuk kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kasihi kami, berkati kami, berikan kesehatan yang terbaik, teristimewa di masa-masa pandemik ini, agar kami sekalian boleh tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan umat Tuhan yang ada di tempat-tempat lain, ketika mereka juga mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat hidup mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai keluarga umat Tuhan.
Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkati mereka, berkati kehidupannya. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Siapapun mereka, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti dan toleran. Bapa dalam surga, kami juga membawa doa untuk segenap para pelayan umat-Mu, majelis jemaat, pendeta, pengurus komisi, kepanitiaan yang ada. Biarlah kami diberikan hikmat oleh Tuhan, meskipun dalam keadaan sulit, kami tetap boleh melayani secara maksimal. Kami juga membawa syafaat untuk upaya pemerintah menangani penyebaran virus COVID-19. Berkati supaya semakin banyak kemajuan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan pendidikan Gereja Kristen Pasundan, baik yang di bawah YBPK GKP dan YKB. Tuhan berkati supaya semua yang Tuhan anugerahkan kepada badan-badan tersebut bisa dikelola oleh badan tersebut dengan baik. Juga kami berdoa untuk pendidikan anak-anak warga jemaat. Tuhan tolong supaya kami sekalian bisa menolong mereka untuk menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah. Kami juga mendoakan untuk jemaat-jemaat di Klasis Jakarta. Tuhan yang akan memberkati kebersamaan jemaat Tuhan di Klasis Jakarta, agar mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada lingkungan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, selepas dari kebaktian ini kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan beraktivitas lagi. Tuhan berkati supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan di akhir syafaat ini, kami hendak menyampaikan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya undang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita secara bersama-sama. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan memasuki persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengantarkannya dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Persembahan ini kita akan iringi dengan Kidung Kabungahan 1 Hate Tewele Heran. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengorbankan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 3, Kusuka menuturkan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya.
Amin.